Setelah kita melihat keadilan Allah yang menuntut hukuman bagi orang berdosa, maka sekarang kita akan melihat bahwa pada waktu Adam jatuh ke dalam dosa di dalam Kejadian pasal 3, maka akibat dosa itu bukan hanya menimpa Adam atau Hawa, tapi juga menimpa seluruh manusia, ya. Dan bahkan ada hal-hal yang lain yang tidak ada kaitan langsung dengan dosa itu terkena dampaknya, ya. Nah, kalau kita melihat ya di dalam Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai 19 itu terlihat jelas bahwa hukuman itu bukan hanya berlaku bagi Adam dan Hawa. Coba kita baca Kejadian 3 ayat 16 sampai 19. Kejadian 3 ayat 16 sampai 19. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya, saudara perhatikan, untuk orang perempuan dikatakan, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Ini berlaku hanya untuk Hawa atau untuk semua perempuan? Semua perempuan, ya. Berarti akibatnya itu bukan cuma pada Hawa, tapi pada semua perempuan, lalu juga kepada hukuman kepada Adam itu terlihat bahwa itu bukan cuma berlaku bagi Adam, tapi bagi semua laki-laki itu mengalami hal itu. Nah, secara khusus di dalam ayat 17 dikatakan begini, ya. Terkutuklah tanah karena engkau. Apa urusannya tanah? Apakah tanah ikut berdosa? Tidak. Yang berdosa ini Adam. Tapi karena begitu Adam dihukum, ya, maka Adam dihukum di mana dia akan bekerja keras untuk mencari makannya dari tanah, tanah ikut terkutuk. Maka terlihat bahwa akibat dosa Adam ini bukan cuma untuk pribadi Adam atau Hawa, tapi itu menyeluruh bahkan untuk semua manusia, laki-laki, semua manusia perempuan. Itu kena akibat dari itu, ya. Nah, tentang Kejadian 3:17 ini John Calvin memberikan penafsirannya. Dia mengatakan, pertama-tama harus diperhatikan bahwa hukuman tidak diberikan kepada manusia pertama sehingga berhenti pada 2 orang itu saja, tetapi diperluas secara umum kepada semua keturunan mereka, supaya kita tahu bahwa umat manusia dikutuk dalam diri mereka, ya. Umat manusia dikutuk di dalam diri mereka, Adam dan Hawa. Kita semua terkutuk di dalam Adam dan Hawa. Lalu juga Paulus memperjelas konsep ini itu di dalam surat Roma. Mari kita memperhatikan Roma pasal 5 ayat 12 hingga ayat 14 dan juga ayat 19. Roma 12 ayat 14, coba dilihat. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Sebentar, dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa orangnya? Adam. Jadi dosa masuk karena satu orang. Terus? Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, jadi dosa masuk melalui satu orang, tapi akibatnya kita bisa lihat bahwa semua orang jadi berdosa. Lalu, 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sesungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam, sampai kepada zaman Musa juga, atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam. Sabar di situ, perhatikan baik-baik. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa, atas mereka, maut juga berlaku atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti dibuat oleh Adam. Jadi Adam berbuat dosa di sini dan maut masuk. Tapi maut itu juga masuk kepada semua orang, walaupun tidak berbuat dosa seperti Adam ini. Ya, berarti akibat dari Adam ini kena semua. Ya, lalu ayat 17, ayat 17. Ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran,
akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ya, lalu sekarang perhatikan ayat 17, oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, ya. Maut telah berkuasa oleh satu orang itu dan seterusnya. Lalu sekarang 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Oke, cukup di situ. Satu pelanggaran siapa? Adam. Semua orang terkena hukuman. Lalu 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, ketidaktaatan Adam. Terus? semua orang telah menjadi orang berdosa. Ya, semua orang telah menjadi orang berdosa. Jadi tidak taatnya satu orang nih, semua kita kena akibatnya. Semua kita kena akibatnya. Semua kita kena hukumannya. Lalu juga perhatikan sekarang 1 Korintus pasal 15, 21 dan 22. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ya, perhatikan yang Adam saja ya. Sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Jadi maut itu datang karena satu orang manusia, itu Adam. Lalu ayat 22-nya, karena sama seperti semua manusia mati dalam persekutuan dengan Adam. Di sini persekutuan dengan itu terjemahannya tidak harfiah. Jadi mestinya terjemahan harfiahnya adalah karena seperti semua orang mati dalam Adam. Ya, mati dalam Adam. Jadi itu sekali lagi itu menunjukkan bahwa hukuman dosa bagi Adam dan Hawa itu tidak hanya berlaku bagi mereka berdua, tapi juga bagi semua keturunan atau semua manusia yang adalah keturunan dari Adam dan Hawa. Nah, saudara-saudara, sekarang setelah kita melihat itu, sekarang mari kita mau memperhatikan secara lebih detail soal akibat dari dosa Adam itu. Ya, akibat dari dosa Adam, pada waktu Adam berbuat dosa, apa yang terjadi? Atau apa yang menjadi akibatnya? Pertama-tama akibat dari dosa ini adalah penderitaan. Ya, penderitaan itu digambarkan di dalam ayat yang sudah kita baca, yaitu waktu perempuan untuk perempuan dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 16, ya, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Di sini hukuman penderitaan bagi seorang perempuan. Nah, coba saudara perhatikan ayat itu baik-baik. Kira-kira menderitanya perempuan itu apa saja? Ya, Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Berarti penderitaan perempuan adalah waktu melahirkan itu susah payah, ya. Itu sakit melahirkan, itu adalah akibat dari dosa ini. Lalu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan dia berkuasa atasmu. Apakah birahinya seorang suami atau seorang istri kepada suami itu adalah akibat dosa? Sejumlah Alkitab bahasa Inggris yang terkenal, King James, RSV, NIV, New American Standard Bible, semua menerjemahkannya sebagai desire, keinginan, ya. Engkau keinginanmu pada suamimu, tapi suamimu akan berkuasa padamu. Apa maksudnya ini ya? Ayat ini. Ini selain penderitaan berkenaan dengan melahirkan, tapi birahi kepada suamimu. Di sini saya coba memberikan komentar dari penafsir penafsir Jameson, Fawcett, and Brown. Mereka mengatakan begini, sebagian orang menghubungkan ini dengan anak kalimat sebelumnya dan menerjemahkan, sekalipun dalam penderitaan engkau akan melahirkan anak-anakmu, tapi keinginan atau kerinduanmu akan ada kepada suamimu. Jadi begini, kamu ini akan melahirkan, akan menderita, tapi kamu tetap mempunyai keinginan terhadap suamimu. Birahi kepada suamimu. Kalau kamu birahi pada suamimu, ya kamu akan hamil. Kamu akan hamil, kamu akan melahirkan. Dan kamu menderita. Jadi, artinya semakin kamu birahi kepada suamimu, kamu akan melahirkan lagi. Dan kamu menderita lagi. Ya, sebagian penafsir menafsirkan demikian. Nah, lalu dikatakan orang-orang lain menerjemahkan
kepada suamimu akan ada ketundukanmu. Berarti bahwa keinginan-keinginan dari perempuan akan ditundukkan pada otoritas dari kehendak suami. Jadi itu dikaitkan. Ini kan hukuman untuk perempuan nih. Pertama dia bicara susah payahmu waktu mengandung dan melahirkan ya. Lalu muncul kata birahi. Setelah kata birahi lalu dibilang kamu akan tunduk. Jadi perhatikan. Susah payahmu waktu mengandung, lalu kamu akan birahi, dan kamu akan tunduk. Nah kata birahi ini mau diartikan ngikut yang ini, atau ngikut yang ini. Kalau ngikut yang ini, maka tafsirannya adalah bahwa biarpun kamu akan susah payah waktu mengandung, tapi kamu tetap juga menginginkan dengan suamimu. Dengan suamimu kamu akan mengandung, dan menderita. Tapi bisa juga diartikan bahwa birahi ini itu tidak dikaitkan dengan ini. Tapi dikaitkan dengan ketundukan pada suami. Dikatakan, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dia akan berkuasa atasmu. Nah lalu dikatakan oleh para penafsir ini bahwa keinginan-keinginan dari perempuan akan ditundukkan pada otoritas dan kehendak suami. Jadi artinya bahwa sebirahi-birahinya, seingin-inginnya seorang perempuan, tapi tetap semua bergantung kepada laki-laki. Nah, artinya dalam hal seperti ini, di dalam hal mengandung atau apapun, untuk sampai melahirkan, dia tidak bisa berkuasa atas diri sendiri. Tapi itu semua bergantung pada orang laki-laki. Ya. Nah, itu diartikan seperti itu. Dan ini dianggap sebagai penderitaan. Dan kalau dikatakan, dia tunduk kepada suami, itu dikuasai oleh suami. Sebenarnya, saudara, apakah tunduknya perempuan atau istri pada suami itu akibat dosa? Istri mesti tunduk pada suami. Itu akibat dosa. Seandainya tidak ada dosa, istri perlu tunduk pada suami atau tidak? Ya. Kalau kita lihat Kejadian 2 ayat 18, perempuan diciptakan untuk apa? Aku akan menjadikan seorang penolong. Kalau penolong artinya memang secara fungsi, perempuan memang sudah di bawah laki-laki. Kita bukan bicara soal derajat, soal hakikat. Kalau soal derajat, soal hakikat, tidak boleh laki-laki dianggap derajat lebih tinggi dari perempuan. Tidak. Tapi soal fungsi, itu ada beda. Ini sama seperti saya sama Jokowi. Kalau dilihat derajatnya, dilihat hakikatnya, saya sama dia setara. Dia manusia, saya manusia. Kemanusiaannya tidak lebih tinggi dari saya, kemanusiaan saya tidak lebih rendah dari dia. Setara. Tapi dilihat dari fungsinya, beliau presiden, saya rakyat biasa. Berarti saya lebih kecil, saya lebih rendah. Nah begitu juga di dalam hubungan keluarga suami istri, Allah telah menetapkan bahwa laki dan perempuan itu sama derajat, sama hakikat. Tapi dalam urusan fungsi, istri itu menjadi penolong. Kalau istri jadi penolong, itu terjadi sebelum jatuh dalam dosa atau sesudah? Sebelum. Berarti sebelum jatuh dalam dosa pun, istri sudah harus tunduk pada suami. Tapi kenapa di sini dikatakan bahwa ini sebagai hukuman dosa? Kamu akan tunduk, dikuasai oleh suamimu. Ya. Nah, di sini saudara Albert Barth memberikan tafsiran yang bagus. Ya. Albert Barth mengatakan, di bawah laki-laki yang telah jatuh ke dalam dosa, perempuan sedikit atau banyak telah menjadi seorang budak. Dalam faktanya, di bawah pemerintahan dari keegoisan, yang lemah harus melayani yang lebih kuat. Maksudnya bahwa begini, maksudnya adalah seandainya tidak jatuh dalam dosa, perempuan tetap tunduk di bawah laki-laki, tapi tunduknya karena rela. Tapi begitu ada dosa, hukuman dosa, perempuan kau setuju atau tidak setuju, tunduk. Tidak tunduk, kau dihajar. Kira-kira begitu. Ya, makanya ada suami yang egois seperti itu ya. Ini kita bicara dalam konteks dosa. Suami yang berdosa, dia egois. Kalau kamu macam-macam, dia sikat. Ya, itulah sebabnya ada KDRT. Ya, itulah sebabnya ada lagu dulu ya, yang bilang sejak dulu wanita dijajah pria. Ya kenapa? Itu akibat dosa. Kalau tidak ada dosa, wanita tunduk di bawah pria, tapi dengan kasih, dengan kerelaan. Begitu ada dosa, tunduknya ya dipaksa tunduk di dalam konteks
dosa atau manusia berdosa, suami yang berdosa juga. Ya, jadi jelas bahwa di sini adalah bahwa akibat dari dosa ini penderitaan. Semua penderitaan masuk ke dalam dunia ini gara-gara dosa. Itu akibatnya. Ya. Lalu akibat yang lain dari dosa Adam ini adalah pekerjaan jadi sukar. Ya. Ini yang tadi sudah kita singgung ya. Pekerjaan itu sudah ada sebelumnya. Ya. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah menyuruh mengusahakan. Karena itu salah kalau mengatakan bahwa kalau tidak jatuh kita hanya makan tidur saja. Tidak. Ya. Kerja sudah ada. Tapi sebelum ada dosa, kerja itu tidak seberatnya atau semenderita-menderitanya. Begitu ada dosa, pekerjaan tambah sukar. Ya, dan saya kira saya sudah tunjukkan ayatnya tadi, Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19 ya. Dan itu kita bisa lihat bahwa pekerjaan jadi sukar. Itu akibat yang kedua. Akibat yang ketiga dari dosa Adam ini adalah munculnya rasa gelisah, rasa takut, khawatir, dan hilangnya damai. Dalam Kejadian 3 ayat 7 sampai 10. Coba dibacakan. Kejadian 3 ayat 7 sampai 10. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Ya, begitu berdosa, dia sembunyi. Kenapa sembunyi? Karena takut. Berarti ketakutan ini akibat dari dosa. Ya, gelisah, khawatir, tidak damai. Secara umum memang dosa atau tidak adanya hubungan dengan Allah. Putus hubungan dengan Allah itu menyebabkan adanya ketakutan dan kegelisahan. Lihat lagi ayat yang lain. Imamat 26 ayat 14. Ayat 14, tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu. Ya, cukup dulu di situ. Kalau kamu tidak mendengar aku, tidak melakukan segala perintah, ini berarti dosa. Ya. Sekarang loncat ke ayat 36. Dan mengenai mereka yang masih tinggal hidup dari antaramu, aku akan mendatangkan kecemasan ke dalam hati mereka di dalam negeri-negeri musuh mereka. Tuhan mendatangkan kecemasan dalam hati mereka. Karena apa? Ini orang berdosa. Ayat 14-nya konteksnya begitu. Tuhan mendatangkan kecemasan pada mereka di negeri-negeri mereka. Terus? Musuh mereka, sehingga bunyi daun yang ditiupkan angin pun akan mengejar mereka, dan mereka pun akan lari seperti orang lari menjauhi pedang, dan mereka akan rebah. Sesungguh pun tidak ada orang yang mengejar. Tidak ada orang yang kejar kok lari, ya kan? Bunyi daun saja sudah ketakutan. Ini kecemasan. Ayat 37. Dan mereka akan jatuh tersandung seorang kepada seolah-olah hendak menjauhi pedang. Sungguh pun yang mengejar tidak ada, dan kamu tidak akan dapat bertahan di hadapan musuh-musuhmu. Kalau tidak ada yang ngejar, lari pontang-panting itu karena apa? Takut ini ya, cemas ini. Ya. Dan itu adalah hukuman Tuhan bagi orang berdosa. Aku akan mendatangkan kecemasan dalam hati mereka, sehingga bunyi daun saja mereka ketakutan, lari walaupun tidak ada yang kejar. Ya. Mazmur 53 ayat 5 dan 6. Mazmur 53 ayat 5 dan 6. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan. Sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu, mereka akan dipermalukan sebab Allah telah menolak mereka. Mereka ditimpa kekejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan. Ini mirip tadi. Ya, lari ketakutan padahal tidak ada yang kejar. Dan masih banyak ayat yang menunjukkan itu. Ya, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Amsal 28 ayat 1, Yesaya 48 ayat 22. Tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Tidak ada damai. Jadi kalau ada orang fasik, orang berdosa yang wah kelihatannya damai, itu damai yang palsu. Ya, dia bisa punya kekayaan banyak, ya, punya kekuatan yang hebat, punya prestasi yang hebat, tapi jauh di dalam hatinya tidak ada damai. Kenapa? Tuhan memberikan hukum orang berdosa dengan memberikan tidak ada damai. Karena itu orang bisa melimpah harta kekayaan, jadi populer, tenar, tapi kok tiba-tiba naik ke lantai 7 terjun turun, langsung jadi almarhum. Kenapa begitu?
nggak ada damai, ya, tidak ada damai, ya. Dan karena itu, saudara-saudara, maka Allah merancang manusia sedemikian rupa sehingga dia hanya bisa punya damai kalau dia ada hubungan dengan Allah. Begitu putus hubungan dengan Allah, damai tidak ada. Kalau dia senang-senang kelihatannya, saudara, itu cuma hanya semu saja, ya. Nah, memang perhatikan ini, orang berdosa pasti tidak ada damai. Ya, orang berdosa pasti menderita, tapi jangan dibalik, kalau menderita pasti karena dosa. Ada penderitaan yang bukan karena dosa, tapi semua dosa pasti akan melahirkan penderitaan, ya. Jadi damai tidak ada bagi orang berdosa. Saudara-saudara yang mendengarkan siaran ini, kalau saudara bukan orang percaya, saudara tidak ada hubungan dengan Tuhan Allah, saudara boleh senang dan tertawa, tapi Alkitab berkata di dalam tawa pun ada tangis, ya. Dan satu-satunya yang bisa bikin damai itu Yesus Kristus, ya. Makanya ada lagu yang mengatakan, kalau ku cari damai tidak akan pernah ku dapat, hanya di dalam Yesuslah kita dapat damai, ya. Atau lagu lain bilang, ke gunung tinggi ku naik-naik cari damai, ke lembah curam ku turun-turun cari damai, namun damai tidak dapat di sana kecuali hanya di dalam Yesus. Jadi kita kembali pada poin kita adalah bahwa dosa itu menyebabkan sejumlah penderitaan, ya, dan pekerjaan menjadi sukar, damai, gelisah, takut, khawatir itu menjadi bagian karena dikirim Tuhan Allah ke dalam hati manusia yang berdosa.